Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tadi pun yang saya hormati Bapak Ibu Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kota Metro, pimpinan Bank Indonesia, kantor perwakilan Provinsi Lampung, pimpinan instansi vertikal serta seluruh hadirin yang ikut bergabung dalam acara rilis inflasi pada kesempatan siang hari ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat serta senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan oleh Bapak Ibu untuk bergabung bersama kami mengikuti kegiatan rilis inflasi Kota Metro bulan November 2022 pada hari ini Kamis tanggal 1 Desember 2022. Seperti biasa, di awal bulan ini kami akan menyampaikan indikator perkembangan indeks harga konsumen atau inflasi Kota Metro yang pada kesempatan ini mengacu pada kondisi perubahan harga selama bulan November 2022. Perkembangan harga berbagai komoditas pada bulan November 2022 di Kota Metro secara umum menunjukkan adanya kenaikan harga meskipun tidak terlalu besar. Hasil pantauan BPS di lapangan selama 1 bulan terakhir menunjukkan bahwa pada bulan November 2022 terjadi inflasi sebesar 0,05%. Artinya pada bulan November ini harga rata-rata barang dan jasa secara umum di Kota Metro mengalami kenaikan sebesar 0,05% dibandingkan dengan kondisi harga pada bulan sebelumnya yaitu Oktober 2022. Dengan nilai inflasi sebesar 0,05% pada bulan ini, maka tingkat inflasi tahun kalender atau inflasi kumulatif hingga November tahun ini tercatat sebesar 4,72%. Kemudian untuk tingkat inflasi tahunan atau year on year tercatat sebesar 5,75%. Sementara itu untuk Kota Bandar Lampung pada bulan November 2022 ini juga mengalami inflasi yaitu sebesar 0,01%. Dengan tingkat inflasi tahun kalender sebesar 4,87% dan inflasi tahunan tercatat sebesar 5,90%. Dari 90 kota di Indonesia yang indeks harga konsumennya dilakukan pemantauan, ada sebanyak 62 kota mengalami inflasi dan 28 kota lainnya mengalami deflasi. Adapun inflasi tertinggi terjadi di Kota Ambon, Provinsi Maluku dengan inflasi sebesar 1,15%. Sementara itu, inflasi terendah terjadi di Bandar Lampung dengan nilai inflasi sebesar 0,01%. Untuk kota dengan tingkat deflasi tertinggi dicatat oleh Tanjung Pandan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 0,64%. Kota Metro secara ranking nasional menduduki peringkat ke-57 tertinggi tingkat inflasinya pada bulan November ini, sedangkan Kota Bandar Lampung berada pada peringkat ke-62 dari total 90 kota IHK di Indonesia. Bagaimana dengan kondisi di tingkat nasional? Pada bulan November ini untuk tingkat nasional terjadi inflasi sebesar 0,09%. Sehingga inflasi tahun kalender menjadi sebesar 4,82% dan inflasi tahunan sebesar 5,42%. Sehingga dengan demikian inflasi tahun kalender atau kumulatif dan inflasi year on year yang dicapai Kota Metro pada bulan November ini masih berada sedikit di atas nasional walaupun inflasi bulanannya masih lebih rendah. Sekarang kita lihat tren atau perkembangan inflasi dari bulan ke bulan, tren inflasi kumulatif dan tren inflasi tahunan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Garis yang berwarna biru menggambarkan pergerakan inflasi selama tahun 2020, kemudian garis yang berwarna merah untuk tahun 2021, sedangkan yang berwarna hijau menunjukkan pergerakan inflasi tahun 2022. Pada inflasi bulanan atau month to month, dapat dilihat bahwa pada bulan ini kembali terjadi kenaikan harga rata-rata secara umum setelah bulan sebelumnya tercatat deflasi. Bulan ini tercatat inflasi sebesar 0,05% yang didorong
kenaikan harga pada kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga, dan kelompok transportasi. Namun, inflasi pada bulan ini dapat ditekan oleh penurunan harga rata-rata atau deflasi yang terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, sehingga inflasi yang terjadi cenderung rendah. Selanjutnya kita lihat tren inflasi tahun kalender dan inflasi year on year. Kalau kita lihat pada grafik perkembangan tingkat inflasi tahun kalender atau inflasi kumulatif, terlihat bahwa inflasi yang terjadi pada bulan November ini menyebabkan inflasi kumulatif mengalami sedikit kenaikan ke angka 4,72%. Sedangkan untuk inflasi tahunan atau year on year di bulan November 2022 ini tercatat sebesar 5,75%. Angka ini berarti bahwa terjadi kenaikan harga rata-rata barang dan jasa secara umum pada kurun waktu 1 tahun ke belakang, yaitu dari Desember 2021 hingga November 2022 dibandingkan dengan kondisi harga pada November 2021 sebesar 5,75%. Angka ini memang cukup tinggi jika dibandingkan dengan data inflasi tahunan pada tahun-tahun sebelumnya yang disebabkan oleh bergejolaknya perekonomian nasional dan global. Namun jika dibandingkan dengan daerah pantauan IHK lainnya di Indonesia, masih banyak juga daerah yang nilai inflasi tahunannya cukup tinggi di atas inflasi tahunan kota metro. Masih tersisa 1 bulan lagi bagi pemerintah kota metro, khususnya tim pengendali inflasi daerah, untuk terus berupaya dalam menekan laju inflasi sehingga dapat mencapai target inflasi yang diharapkan, minimal berada di bawah tingkat inflasi nasional. Sekarang kita lihat atau kita masuk ke inflasi bulan November 2022 secara lebih detail, baik menurut kelompok pengeluaran maupun menurut komponennya. Pada kolom 3 dapat dilihat bahwa secara umum bulan November 2022 tercatat inflasi 0,05%. Dari 11 kelompok pengeluaran yang ada, tercatat 6 kelompok pengeluaran mengalami inflasi, 2 kelompok mengalami deflasi, dan 3 kelompok pengeluaran lainnya tidak mengalami perubahan indeks harga. Kita lihat satu persatu secara lebih detail. Untuk kelompok pengeluaran perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rumah tangga, ini menjadi kelompok pengeluaran yang paling tinggi memberikan andil terhadap terjadinya inflasi bulan ini sebesar 0,0542% dengan tingkat kenaikan harga rata-rata sebesar 0,80%. Adapun komoditas yang paling dominan memberikan andil kepada inflasi pada kelompok pengeluaran ini adalah komoditas kulkas dan mesin cuci. Kelompok pengeluaran lain yang mengalami inflasi pada bulan ini antara lain kelompok pengeluaran pakaian dan alas kaki, kelompok pengeluaran transportasi, kelompok pengeluaran kesehatan, kelompok pengeluaran rekreasi, olahraga dan budaya, serta kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya. Sementara itu, untuk kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau, ini menjadi kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan harga rata-rata paling tinggi pada bulan ini atau memberikan andil negatif terhadap inflasi sebesar minus 0,0487% dengan tingkat penurunan harga rata-rata sebesar minus 0,17%. Komoditas yang paling dominan mengalami penurunan harga pada kelompok ini antara lain cabai merah, cabai rawit, cabai hijau, minyak goreng, dan bawang merah. Namun kenaikan harga komoditas paling besar juga terjadi pada kelompok ini, yaitu terjadi kenaikan harga yang signifikan pada komoditas rokok kretek filter dan rokok kretek yang sudah 2 bulan ini tren harganya selalu meningkat. Adapun kelompok pengeluaran yang tidak mengalami perubahan indeks harga pada bulan ini yaitu kelompok pengeluaran informasi, komunikasi dan jasa keuangan, kelompok pengeluaran pendidikan, dan kelompok pengeluaran penyediaan makanan dan minuman atau restoran. Bapak Ibu, kalau kita lihat tabel ini pada kolom 5, di situ terlihat bahwa inflasi tahunan atau YOY, year on year, yang terjadi saat ini tercatat sebesar 5,75%. Andil terbesar terhadap pembentukan angka ini adalah
dari kenaikan harga pada kelompok pengeluaran transportasi, yaitu sebesar 14,40%, terutama ini akibat kenaikan harga BBM beberapa bulan yang lalu. Selanjutnya dapat kita lihat 10 besar komoditas yang memberikan andil atau sumbangan terhadap inflasi dan deflasi di bulan November 2022. Komoditas yang memberikan andil inflasi 10 besar berturut-turut adalah rokok kretek filter, rokok kretek, kulkas, timun, kangkung, bayam, telur ayam ras, ikan lele, tomat, dan angkutan dalam kota. Sementara itu, komoditas yang memberikan andil inflasi 10 besar berturut-turut adalah cabai merah, cabai rawit, andil deflasi, cabai merah, cabai hijau, cabai rawit, baja ringan, minyak goreng, ikan gurame, udang basah, daging ayam ras, bawang merah, dan terong. Sekarang kita lihat perbandingan inflasi pada 24 kota pantauan di Pulau Sumatera. Dari 24 kota inflasi di Pulau Sumatera, terdapat 8 kota mengalami inflasi dan 16 kota lainnya mengalami deflasi di bulan November ini. Untuk kota metro menduduki peringkat ke-7 dari 24 kota pantauan di Pulau Sumatera, sedangkan kota Bandar Lampung menduduki peringkat ke-8. Kota dengan tingkat inflasi tertinggi adalah Kota Tembilahan, Provinsi Riau, dengan inflasi sebesar 0,21%, sementara untuk deflasi tertinggi dicapai oleh Kota Tanjung Pandan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebesar 0,64%. Demikian informasi terkait inflasi bulan November 2022 Kota Metro yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Untuk file berita resmi statistik inflasi dapat diunduh melalui website resmi kami dengan alamat metrokota.bps.go.id. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian, dan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua yang telah mengikuti kegiatan rilis ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.